hadir di Pagi-Pagi Ambiar, bos kita Bang Sunan Kalijaga dan juga sama Vina Sunan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami semua disini mengucapkan terima kasih sudah hadir. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, sayang. Coba gimana Salma? Ini kan hubungannya sama mantan suami sih sebenarnya ya. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Mengenai kasus hukumnya dia, aku nggak ada tahu menau sama sekali gitu ya. Tidak mengikuti baik kalau tahu gitu, cuma nggak ngikutin. Tapi masih komunikasi, kontakan hubungan baik kan setelah berpisah? Sebenarnya baik-baik aja sih, tapi biasanya memang aku yang reach out duluan. Jadi setiap kali misalnya dia kan ada beberapa kali juga viral gitu, biasanya aku kayak nanya kabar. Niat baik ya? Niat baik betul. Niat baik, nggak ada niat apapun itu. Kalau Bang Sunan, ini kok ada speak up tentang hubungan ini nih Bang Sunan. Kenapa angkat suara? Jawabnya tenang ya Bang. Jadi kemarin saya kaget, banyak sekali yang kirimin saya, teman-teman, kok manusia itu memasang atau story atau postingan percakapan antara Salma sama dia di tahun 2018. Lama. Saya langsung berpikir, ini kalau dia melakukan hal tersebut tanpa izin Salma, maka saya akan segera melaporkan, gitu ya, tanpa izin, kan? Memposting percakapan tanpa izin. Lalu saya telepon Salma, Salma bilang, ya memang ya di 2018 itu setelah ada huru hara, yang seperti kita lihat juga, Salma minta maaf sama orang tuanya terlebih dahulu. Saya anterin waktu itu. Salma nggak ada yang suruh, dia punya inisiatif untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya anak itu. Lalu nggak lama kemudian Salma ternyata tanpa sepengetahuan saya juga meminta maaf terlebih dahulu kepada anak itu. Nah, jadi saya pikir ya saya nggak perlu marah sama Salma karena ya itulah Salma. Dia punya, walaupun ilmu agamanya mungkin tidak setinggi anak itu, tapi dia punya adab, ya dia punya adab terlebih dahulu minta maaf sama kedua orang tuanya anak itu dan sama orang itu. Bang, abang tuh dari tadi ngomongnya manusia itu, anak itu, orang anak itu, anak itu, anak itu. Kenapa nggak mau nyebut nama Bang? Masih kesel? Hah? Masih kesel? Saya lupa namanya. Lupa. Oke, ini yang di capture sama Taki Malik. Kita sebut Taki Malik. Kalau kami nggak masalah ya Bang ya. Kemudian dia posting. Ini abang permasalahkan 2018. Tahun 2018 percakapan itu. Iya. Assalamualaikum. Apa kabar lo? Mohon maaf lahir batin ya. Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah sama-sama. Saya juga minta maaf lahir batin ya buat keluarga. Juga insya Allah mudah-mudahan bisa tetap silaturahim. Gue pengen cerita banyak nih, kan kita sekarang udah baik-baik aja. Sambung silaturahmi yuk, gue kangen sama Wafik. Wafik Azizah kah? Hi, how are you? I hope you're doing just fine. Gue harus buka ini ke kalian. Gue sama Alma sudah selesai, bahkan kita masih berteman baik hingga saat ini. Iya, selesai kan sama Salma, itu pun juga Salma yang minta maaf. Kalau sama orang tuanya Salma gimana? Sabar Bang, sabar. Iya kan? Sabar. Baik, kami paham sih. Iya. Wah, iyalah dulu dia pengen dapetin anak saya, ngelamar, ngejar-ngejar lah, datang ke rumah lah, ngajak ketemu lah, ya bermanis-manis. Begitu selesai, udah dari 2018 ya, sampai detik ini udah berapa kali lebaran tuh teman-teman? Udah berapa kali lebaran? 7 kali. Ya, nggak pernah ada basa-basi, kirim kartu, DM, WhatsApp, SMS, telepon. Sebenarnya kita juga nggak ngarepin sih. Cuman kita jadi memastikan bahwa anak ini ya kita jadi tahu adabnya sampai di mana sih. Bang, maaf, itu tuh sama itu percakapan 2018. Dipostingnya kapan sama Taki Malik? Jadi sebenarnya dia itu sudah beberapa kali sempat bertanya sama aku sebelumnya sekarang di akhirnya posting ya. Boleh nggak aku capture chattingan kita untuk aku posting. Tetapi aku merasa aku nggak perlu jawab itu. Kenapa? Karena dia ini gimana ya jelasinnya ya? Menurut aku ada agenda tersendiri. Ini menurut aku ya. Kalau salah, mungkin aku bisa salah gitu. Tapi setiap kali dia lagi viral yang berkaitan dengan aku, pasti dia minta maaf terus izin capture. Jadi menurut aku maafnya tulusnya di mana? Oke, maksudnya Paham kan? baik. Seakan ya pengen kasih tahu sama orang gue tuh sama dia udah baik-baik aja kok, udah fine-fine aja. Abang tersenyum dan abang juga tadi bilang bahwa anak gue udah minta maaf sama Allah dan juga orang tuanya. Tapi ini berarti kalau Taki Malik sudah minta maaf sama abang belum? Nggak ada, orang tuanya juga nggak ada datang basa-basi. Segitunya ya, aku tuh udah minggu lalu kan terakhir kami kontak lalu. Aku tuh udah minta tolong sama dia gitu kayak
tolonglah minta maaf karena kan aku melihat juga ibu sama ayah ini kan memang belum pulih sama sekali gitu, berangsur pulih aja Wajib enggak dong buat orang tua ya gitu. kan? Jadi aku sempet minta tolong khusus ke dia, oke kalau misalnya kamu mau naikin capturean nggak apa-apa, tapi aku minta tolong balik ya, tolong minta maaf sama orang tuaku. Tapi responnya Ya sampai sekarang nggak ada. nggak ada lah, intinya nggak ada sampai sekarang. Padahal itu chat aku minta tolong minta maaf tuh baru minggu lalu. Tapi dia duluan minta tolong kamu kan? Pada saat Iya, dia lagi ada 2024, masalah yang 2024. tanah ini, dia minta tolong kamu kan? 2024 iya betul. Minta tolong untuk naikin, boleh ya gue naikin, saya naikin Ya. capturean percakapan antara dia dan kamu untuk Ya. membuktikan bahwa kamu dan dia kasih lihat ke orang-orang baik-baik saja hubungannya. Baik-baik aja. Ya buat kepentingan dia, kamu tolongin kan? Iya. Sementara kamu minta tolong sama dia, Ya gitu respon. ya gitu. Ya, maksudnya diduga untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Ya itu, saya jawab iya itu. Itu dugaan. Abang senyum-senyum. Nggak diduga itu udah pasti. Oke, Bang. Tapi kalau kami kan harus bilang diduga, Bang. Kalau kita kan bukan pengacara, tidak bisa membela diri sendiri ya. Abang, tapi seandainya setelah ini Taki Malik datang ke Abang minta maaf gimana, Bang? Enggak. Enggak apa, Bang? Kan udah saya bilang, udah kita tutup, kita ketemu di akhirat aja. Abang Tuhan aja memaafkan loh, Bang. Ya, tapi kan saya bukan Tuhan. Baik. Oke, mamanya Salma juga belum bisa memaafkan Taki Malik katanya. Iya. Kita mau lihat yang satu ini ya. Berat. Bang, lihat istri kayak gitu gimana? Ya saya bilang, mereka beruntung ketemu saya udah menjadi orang hukum, pengacara terkenal. Coba kalau saya kepala gangster, apa saya kepala mafia ya ceritanya lain. Ceritanya lain pasti. Salma, sebetulnya kamu tuh sudah berdamai ya. Dalam arti kata sebetulnya sudah berdamai dengan keadaan pun juga dengan dia. Tapi melihat orang tua yang masih belum bisa menerima karena sakit hati ya wajar. Kamu lihatnya gimana sih? Jangan nangis saya. Nggak bisa nggak nangis kalau masalah orang tua. Aku jujur, kami sekeluarga memang tidak pernah ada percakapan sebelumnya mengenai luka mama papa tuh sedalam apa sih. Nggak ada obrolan itu ya kan ya. Makanya kalau boleh jujur, di saat itu terjadi kemarin, mama papa tuh marah sama aku. Jadi aku kena marah. Aku tahu kok mama papa itu sakit, aku tahu, tapi aku nggak tahu dalamnya semana, dan aku pikir ya udahlah sudah 8 tahun mungkin sudah mulai memaafkan. Tapi ternyata memang masih sedalam itu lukanya, dan akhirnya aku bersyukur karena aku tahu gitu, oh ternyata mama papa tuh masih lukanya tuh sedalam ini ya, yang aku tadinya anggap ya mungkin udah mulai pulih gitu, ternyata enggak gitu. Jadi melihat mama papa seperti itu, aku nangis kemarin. Aku nggak pengen nangis karena untuk berkaitan dengan dia aku udah nggak mau nangis. Tapi itu purely karena aku ngelihat respon mama papa yang nggak pernah aku lihat sebelumnya di obrolan keluarga manapun. Jadi itu shock aja buat aku, kayak wah luar biasa ya orang tuaku sesakit ini, dan aku merasa apa ya, aku kurang menghormati mereka dengan mengizinkan dia untuk posting gitu. Aku tidak berpikir panjang. Jadi ini bukan tentang dia, tapi ini tentang mereka. Tentang ibu dan ayah. Bang, kenapa tidak pernah atau apa alasan menyembunyikan sakit ini abang dan istri ke Salma? Karena pada saat itu kan dia masih muda sekali ya, usianya masih muda sekali. Saya kepingin dia bisa kuat, bisa move on, menghadapi. Jadi rasa sakit kita sebagai orang tua itu ya harus kita hold dulu. Lebih kepada penanganan emergensinya adalah supaya Salma bisa survive. Bayangkan di usia berapa kamu waktu itu? 17, 18? Ya, seusia muda itu mendapatkan bulian yang luar biasa. Luar biasa buliannya. Sehingga ya gitu. Berarti kalau sekarang misalkan nih Bang Sunan diizinkan lagi, nggak tahu belum, mungkin Salmanya juga belum mau kali ya. Kalau dapat lagi, misalkan calonnya Salma, itu yang nentukan Salma atau? Gala nomor 1 anaknya dulu. Tapi melalui. Kamu nggak trauma kan? Enggak dong. Enggak. Kalau trauma. Kamu mau cari yang aman nggak? Punya suami yang gimana? Mau cari nggak yang aman, yang gimana? Tipenya yang gimana? Ada. Siapa? Aku sama Karen.
Aman, memang. Aman pasti di rumah, happy terus Enggak, tapi serius, serius dia lagi Bang Sunak sama mama kamu juga ketawa. Ketawa terus. Tiba-tiba aku mau show pakai ronce kan pasti ketawa. Mantu gua pakai ronce. Ketawa, pasti ketawa sampai mama kamu bilang gini, lelucon banget hidup gua. Terus tiba-tiba mau hadir acara gathering apa gitu, karena lagi Tasya barengan. Sayang kita bareng ya. Bareng ya. Tapi nggak tipenya Salma sendiri tuh kayak gimana sih sayang tipenya? Ya yang baik lah. Maunya gimana? Ganteng mah. Kalau baik kan udah maksudnya lebih. Ntar dulu ini Salma, please. Gila deh. Gimana Sal? Tipenya gimana ya? Kalau dibilang cari yang seperti ayah udah pasti nggak ada. Ya Udah pasti nggak ada. Udah pasti nggak ada. Jadi itu sulit sekali. Tapi yang penting mendekati lah. Maksudnya care-nya, tanggung jawabnya, sayang sama aku dan nanti karena papa nih sayang banget sama mertua-mertuanya. Jadi itu kayak nilai plus gitu. Salma, wajar sih. Ayah itu cinta bener pertama. sih cari ya. suami yang sayang sama mertua. Bener itu. Ya. Ayah itu cinta pertama anak perempuannya ya. Ini ada postingan lainnya ya. Oke. Tapi apapun itu kita berharap ada kejujuran, keterbukaan antara orang tua dan juga anak. Walaupun sebetulnya memang sulit ya. Ada hal yang harus ditutupi juga. Hanya waktu yang bisa. Akhirnya ya seperti sekarang. Akhirnya tuh ya beruntung lah ketahuannya sekarang. Kalau nanti mungkin akan lebih sulit ya Bang. Ya kadarullohnya ada kejadian seperti ini kan. Salma jadi tahu ternyata bapak ibunya tuh masih terluka gitu. Salma, dilihat dong bapaknya. Bang, setiap abang sholat tuh doa buat Salma apa sih? Ya semoga Salma kembali ke fitrahnya, menjadi anak yang solehah kembali, udah itu aja sih. Di setiap sholat 5 waktu dan yang lain-lainnya. Karena aku tahu itu ada cerita dulu waktu dia masih kecil, dia yang ngajarin saya baca surat-surat. Setiap mau tidur saya yang diajarin sama dia. Gitu. Salma, lihatlah sebelah kananmu seorang penipu ulung. Dia tutupi loh sakit hatinya. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk papa kamu? Glowing ya, langsung untuk. Ntar aja tahu pas ya. makan siang atau makan malam. Kalau aku, kalau dibilang makasih tuh nggak cukup kayaknya ya. Setiap hari cuma bisa berdoa aja sih, kayak aku cerita aja sih sebenarnya sama Tuhan. Orang tuaku ini luar biasa banget, mau itu ayah atau ibu. Jadi kayak entah gimana caranya mereka pantas banget masuk surga. Kuat banget mereka ini. Karena aku juga menyadari jadi anak tuh banyak banget kurangnya, banyak banget bikin pusingnya. Oke, mau bilang apa sama papa? I don't know, hidup yang lama aja ya. Kayaknya nggak bisa kalau ayah pergi cepet-cepet. Panjang umur ya. Apalagi anak perempuan tuh ya, cinta kasihnya bapak pasti. Bang, abang tuh kalau sekarang gini ya bang. Tadi tuh kita di belakang sempat tanya, Salma, lu tuh sekarang kalau mau kenalin cowok ke bokap lu gimana? Takut nggak? Iya sekarang takut kenalin, dia bilang gitu loh. Takut ya. Karena sekarang Bang Sunan tuh tidak seperti dulu kalau Salma bilang. Kalau dulu tuh santai kalau ada cowok mau datang. Kalau sekarang Bang Sunan tuh nggak semudah dulu kalau Salma mau bawa cowok. Kecuali yang kayak kita pasti. Abang tuh pengennya Salma tuh dapatnya kayak gimana deh? Dari dulu saya udah bilang sama Salma, saya nggak pernah ngelihat yang datang itu anaknya pejabat atau dia seorang kaya atau apapun itu. Tapi nomor satu yang penting dia cinta banget dulu sama Salma. Ya. Kalau Salma udah ngerasain itu, baru boleh bawa ke saya. Hargai ya. Karena saya juga dari seseorang yang nobody, tapi ketika kita mencintai luar biasa pasangan, kita bisa jadi somebody. Betul. Gitu. Ya kemarin juga kan cinta juga sama Salma. Kalau cinta kan itu kayaknya standar ya kalau memang Yang mana nih? Nggak yang mana? Yang manapun itulah bang. Kalau punya hubungan serius harus cinta dulu dasarnya. Selain cinta itu apa lagi bang?
Ya kan pansos juga ada yang Zaman juga sekarang ada itu. juga yang mau berlindung ke pengacaraan saya orang hukum karena dia banyak kasus, ada juga. Pasti kan Salma tapi sekarang lagi deket sama seseorang? gitu ya. Nggak ada. Tapi selalu curhat gak setelah dengan Tak itu selalu curhat gak sama papa atau sama mama kalau lagi deket sama seseorang? Cerita, kalau ceritanya pasti. Cuma kami berdua udah sepakat. Kayaknya kalau aku yang ngefilter tuh gak bener terus. Jadi yang Jadi maksudnya kalau misalnya baru PDKT sebelum ditembak bawa dulu ke sini, karena ayah kan biasanya susah tuh. Oke. Gak mau, harus pacaran dulu, nanti kalau udah 5 bulan 6 bulan baru mau ketemu. Oke. Aku udah gak mau. Sudah berapa laki-laki yang akhirnya gugur terfilter oleh ayah kamu? Nah, tapi ini ayah juga kebiasaan. Apa? Ayah tuh karena saking percayanya sama anaknya, jadi kadang-kadang tuh dia suka kayak yaudah biarin aja dulu, nanti juga anakku tahu sendiri. Padahal feelingnya udah gak enak. Nah itu yang mesti dirubah juga tuh. Ah, mau feeling enak sama yang kita. Ini tuh aman banget ya, aman. Sama semoga dapat yang bukan hanya cinta sama kamu tapi orang tua kamu. Dan Bang Sunan sama istri tercinta semoga sakit hatinya lambat laun bisa terobati ya. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi. Iya. Kan ku tulis